Menurut kelompok kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal adalah peserta didik telah menguasai konsep dasar materi, yaitu mencari nilai rata-rata atau MEAN dengan baik. Peserta didik sebelumnya telah memperoleh pemahaman materi melalui pengalaman langsung dengan cara menggunakan langkah pengerjaan soal yang dijelaskan oleh guru, sehingga peserta didik dapat menangkap pembelajaran dengan baik dan paham tentang cara pengerjaan soal yang diberikan. Dengan kata lain, peserta didik sudah paham mengenai konsep yang telah diajarkan, sehingga peserta didik tidak harus melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal. Hal ini terjadi karena dari awal pembelajaran guru membimbing peserta didik dengan menjelaskan langkah-langkah bagaimana mencari nilai rata-rata pada sebuah soal secara terperinci. Tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik juga dilatih mengerjakan soal sesuai materi, sehingga peserta didik sudah paham dan memiliki gambaran atau langkah-langkah dalam mengerjakan soal tersebut. Baik, jadi menurut kelompok kami, metode yang digunakan guru dalam kasus 1 dapat kita terapkan dalam kegiatan belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan teori belajar behavioristik, di mana teori ini memandang bahwa belajar merupakan sebuah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Berdasarkan sudut pandang teori behavioristik, hal yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Teori belajar ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Tidak hanya itu, salah satu ciri teori belajar behavioristik adalah mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Hal ini disesuaikan dengan kasus 1, di mana guru terlebih dahulu menjelaskan langkah-langkah terkait bagaimana cara mencari nilai rata-rata atau MEAN pada sebuah soal dengan jelas. Kemudian, peserta didik mencoba mengerjakan soal sesuai langkah-langkah yang dijelaskan guru. Secara tidak langsung, dari latihan mengerjakan soal tersebut dapat mengoptimalkan kemampuan peserta didik dan membentuk pembiasaan agar peserta didik terbiasa menjawab ketika menemukan soal yang sama. Sehingga dari pembiasaan tersebut, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Sebagai seorang guru, Rina harus mampu membantu peserta didiknya untuk mengembangkan keterampilan berhitung sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka.
kami menyampaikan beberapa langkah yang dapat diambil oleh Rina. Langkah yang pertama yaitu pengenalan angka dan konsep berhitung. Pada tahap awal, Rina perlu fokus pada pengenalan angka dan konsep berhitung dasar seperti penjumlahan dan pengurangan. Menggunakan benda-benda fisik seperti buku, pensil, atau biji-bijian, agar dapat membantu siswa untuk memahami konsep ini secara konkret. Yang kedua yaitu menggunakan materi yang konkret. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Simpiase dalam teorinya, kelas 1 SD masih berada pada tahap operasional konkret dalam berpikir. Oleh karena itu, Rina perlu menggunakan teori yang konkret seperti gambar atau benda-benda fisik untuk membantu peserta didik memvisualisasikan dan memahami konsep matematika. Poin selanjutnya yaitu dengan melakukan pembelajaran bertahap. Pembelajaran harus dimulai dengan konsep yang paling dasar dan secara bertahap naik ke tingkat berikutnya. Peserta didik harus benar-benar dipastikan memahami satu konsep sebelum melanjutkan ke konsep selanjutnya. Misalnya, kita harus memulai dengan menggunakan angka 1 hingga 10 sebelum melibatkan angka-angka yang lebih besar. Poin yang keempat adalah dengan melakukan aktivitas interaktif. Pada dasarnya, anak-anak itu suka dengan kegiatan bermain atau kegiatan interaktif lainnya. Oleh karena itu, Rina dapat mengadakan aktivitas yang melibatkan interaksi peserta didik, seperti permainan matematika, tantangan berhitung, atau kerja kelompok. Hal ini tentunya akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif, serta membantu peserta didik belajar satu sama lain. Poin yang kelima yaitu pendekatan visual dan bermain. Menggunakan elemen visual seperti gambar dan grafik dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep matematika. Rina juga bisa menciptakan permainan matematika yang melibatkan peserta didik, seperti bingo angka atau papan permainan berhitung. Yang terakhir yaitu repetisi dan latihan. Peserta didik perlu banyak latihan untuk menguatkan pemahaman mereka. Rina dapat memberikan latihan yang sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing peserta didik dan meningkatkannya secara bertahap seiring perkembangan mereka. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut dan memahami tahapan perkembangan usia pada siswa kelas 1 SD, Rina dapat membantu setiap peserta didiknya mengatasi tantangan belajar dalam matematika dengan lebih efektif. Rata-rata usia siswa kelas 1 SD adalah 7 tahun. Menurut Simpiase, pada usia tersebut, anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Sehingga anak-anak di rentang usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Hal ini tentu harus menjadi perhatian Rani sebagai guru agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan siswa. Rani bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan menyediakan benda-benda di sekitar siswa, seperti buku, pensil, spidol yang setiap harinya siswa gunakan dalam belajar. Rani bisa menggunakan benda-benda tersebut sebagai media untuk siswa berhitung. Dengan mengaitkan pembelajaran materi berhitung dengan kehidupan sehari-hari, tentu akan menjadi salah satu cara belajar berhitung cepat dan mudah karena anak-anak dapat mempraktikannya secara langsung. Selain itu, Rani juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung, seperti congklak, di mana dalam permainan tersebut secara tidak langsung anak telah diajarkan berhitung. Kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme. Dengan menyediakan benda-benda di sekitar serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung, secara tidak langsung siswa dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini tentu selaras dengan prinsip utama teori belajar konstruktivisme, di mana guru
menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Menurut kelompok kami, keputusan Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sangat tepat dan sesuai. Alasannya adalah berdasarkan pada gagasan berikut. Yang pertama, konteks lokal. Made memilih konteks lokal yang relevan dengan peserta didiknya. Dalam hal ini adalah pantai dan makanan khas Bali. Memilih konten yang dekat dengan pengalaman dan lingkungan peserta didik dapat membantu mereka untuk lebih terlibat dalam pembelajaran karena mereka dapat mengaitkan materi dengan pengalaman yang mereka pelajari di lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, relevansi. Made memilih dua subjek yang terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa di Bali, pantai dan makanan khas. Hal ini meningkatkan minat siswa dalam belajar dan membantu mereka untuk memahami hubungan antara teks deskripsi dengan lingkungan mereka. Ketiga, keanekaragaman. Made menciptakan variasi dalam pembelajaran dengan memberi contoh yang berbeda dari buku panduan yang lebih umum. Ini dapat membantu siswa memahami bahwa teks deskripsi dapat diterapkan pada banyak topik dan konteks. Dalam hal ini, Made menggunakan prinsip keterkaitan dalam pendidikan. Prinsip tersebut menekankan betapa pentingnya seorang guru menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata dan pengalaman peserta didik. Dengan memilih topik yang dekat dengan peserta didik dan lingkungan mereka, Made menciptakan situasi pembelajaran yang lebih bermakna dan memungkinkan peserta didik untuk mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi mereka sendiri. Made menggunakan prinsip relevansi dengan memilih topik yang dekat dengan peserta didik, seperti pantai dan makanan khas Bali. Hal tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan minat dan keinginan peserta didik untuk belajar lebih banyak serta berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini, Made telah membuat keputusan yang tepat tentang bagaimana membuat pembelajarannya menarik dan relevan bagi siswanya.